Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Kamila NIM 1141923 bersama rekan saya Quothful Deus Andri Darmawan NIM 1141924 akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester agroklimatologi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai iklim yang ada di negara Inggris. London merupakan ibu kota Inggris yang memiliki luasan daerah sebesar 609 mil persegi atau setara dengan 1579 km persegi dan selama 37 tahun menjadi daerah perkotaan yang terbesar di dunia. London, Inggris memiliki ciri utama geografis berupa sungai yang dapat dilintasi di perkotaan dari ujung barat daya menuju timur, dan sungai ini bernama Sungai Thames. Nah, seperti yang kita ketahui, dengan luasan daerah perkotaan yang besar, tentunya penduduknya juga tinggi, sehingga diperlukan adanya kebutuhan pangan yang meningkat juga. Dan saat ini, London sudah mulai terpengaruh oleh dampak perubahan iklim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen iklim yang berpengaruh pada iklim di negara Inggris. Elemen yang pertama adalah curah hujan yang lebih tinggi. Elemen yang kedua adalah kenaikan permukaan air laut. Yang ketiga adalah suhu di musim panas yang meningkat. Yang terakhir adalah konsentrasi gas rumah kaca berupa CO2. Elemen yang pertama adalah curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan adanya ancaman banjir di negara Inggris. Ancaman banjir meningkat seiring berjalannya waktu secara lambat, tetapi akan terus meningkat di tingkat ketinggian permukaan air dari kemiringan lapisan tanah di Inggris yang disebabkan oleh sungai-sungai es yang memanjang. Di muara-muara, banjir dapat terjadi akibat gelombang yang disebabkan oleh gabungan efek dari tekanan atmosfer, tingginya arus, tingginya pasang, dan kencangnya angin. Elemen yang kedua yaitu kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut akan berdampak serius pada sektor pertanian, kerusakan infrastruktur pertanian, dan peningkatan salinitas yang akan merusak tanaman. Selanjutnya adalah konsentrasi gas rumah kaca. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, khususnya CO2 yang terjadi di Inggris, terjadi akibat dari aktivitas manusia seperti pemanfaatan bahan bakar fosil, pengembangan industri, limbah, usaha pertanian dan peternakan, dan konversi lahan yang tidak terkendali. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat mengakibatkan terperangkapnya radiasi di atmosfer sehingga akan meningkatkan suhu permukaan bumi secara global. Nah, hal ini akan berdampak juga pada elemen yang keempat, yaitu suhu musim panas yang meningkat. Suhu musim panas yang meningkat ini akan berdampak juga pada infrastruktur transportasi, kesehatan, dan ekonomi lokal. Peningkatan suhu juga dapat menyebabkan terjadinya peningkatan transpirasi yang selanjutnya akan menurunkan produktivitas dari tanaman pangan dan juga meningkatkan konsumsi air, juga mempercepat kematangan buah atau biji. Selain itu dapat menurunkan mutu hasil panen dan akan mendorong berkembangnya atau tumbuhnya hama atau penyakit pada tanaman. Berikut adalah grafik dari tingkat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan di negara Inggris. Pada grafik yang sebelah kiri, negara Inggris, tingkat persen total emisi yang ada di negara tersebut adalah 2,0. Data ini menurut WHO pada tahun 2001. Selanjutnya pada grafik yang sebelah kanan, Inggris terletak di urutan ke-11 dengan emisi yang tertinggi, yaitu. Baik, terima kasih Rosa atas penjelasannya. Perkenalkan nama saya Quothful Deus Andri Darmawan, biasa dipanggil Outful, NIM 114-19024. Seperti yang sudah Rosa jelaskan, di Inggris sendiri itu terdapat elemen-elemen cuaca seperti kenaikan suhu, kenaikan karbon dioksida di udara, serta cuaca yang berbeda-beda sepanjang tahunnya.
Namun meskipun demikian, Inggris tetap menjadi salah satu negara penghasil komoditas pertanian seperti gandum dan barley yang salah satunya terbesar di dunia. Apa yang bisa membuat Inggris bertahan dalam kondisi cuaca tersebut? Menurut Department of Environment, pada tahun 2012 terdapat 5 cara dan metode pertanian bagaimana Inggris bisa sukses dalam bidang pertanian. Yang pertama ada arable, pastoral, mixed farming, hortikultura, dan vitikultura. Pertanian arabel atau pertanian garapan adalah pertanian di mana hanya tanaman tertentu dan spesifik yang ditanam kemudian digunakan dan dijual oleh petani. Contohnya, khususnya di Inggris ada tanaman barley, wheat, kentang, beetroot, gandum, dan sebagainya. Tanaman ini dipilih secara spesifik karena setiap tanaman memiliki kondisi dan suhu lingkungan yang berbeda sehingga dapat menimbulkan keunggulan, yakni tanaman bisa disesuaikan dengan iklim sehingga tidak bergantung dengan iklim, dan bersifat monokultur, artinya tidak ada kompetisi antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Dan karena hanya satu tanaman yang difokuskan, maka produksi dari satu tanaman tersebut bisa diproduksi secara massal dan secara tepat. Berikutnya ada pertanian pastoral. Pertanian pastoral adalah pertanian yang melibatkan penggembalaan hewan ternak yang memiliki daya jual tinggi, seperti sapi perah, sapi potong, domba wool, ayam, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada mixed farming. Mixed farming atau pertanian campuran merupakan kombinasi antara pertanian arable dan pertanian pastoral yang dilakukan secara terintegrasi menggunakan bantuan otomasi dan teknologi yang tinggi. Keunggulannya adalah dapat disesuaikan dengan cuaca. Seperti pada halnya dengan metode arable tadi, setiap tanaman spesifik dapat berkontribusi terhadap cuaca yang spesifik. Akibatnya, pertanian jenis ini tidak tergantung kepada iklim. Oleh sebab itu, pertanian ini menjadi lebih efisien, lebih hemat biaya, dan tidak bergantung pada cuaca. Berikutnya ada pertanian hortikultura. Hortikultura adalah kegiatan budidaya tanaman kebun yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan sumber pangan dan energi. Pertanian hortikultura ini fokus kepada pertanian sayur mayur, buah, dan bunga. Dan di Inggris sendiri, metode pertaniannya ini disesuaikan dengan cuacanya. Contohnya, pada bulan Maret dan Mei di mana musim semi, tanaman dan buah-buahan yang ditanam umumnya adalah stroberi, mentimun, bayam, peach, dan sebagainya. Sedangkan pada musim panas, di bulan Juni hingga Agustus, ditanam buah-buahan yang tumbuh optimal pada suhu panas, seperti anggur, blackcurrant, cherry, apel, dan pear. Kemudian pada musim gugur, yaitu bulan September dan Desember, ditanam sayur mayur umumnya seperti seledri, kembang kol, brokoli, kale, sawi, dan lain sebagainya. Kemudian pada musim salju, di mana banyak tanaman yang sulit tumbuh, maka ditanam tanaman hortikultura yang mampu tumbuh dan hidup pada kondisi suboptimum dalam salju, seperti buah plum dan buah kiwi. Ada vitikultur. Vitikultur adalah kegiatan atau praktik budidaya anggur untuk diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti contohnya red wine, white wine, champagne atau sampanye, dan sparkling wine. Pada data tahun 2019, Inggris sendiri merupakan negara penghasil anggur terbesar ke-8 di dunia setelah Italia, Argentina, dan Prancis tentunya. Nah, vitikultur di Inggris ini dapat dilakukan dalam kondisi cuaca apapun. Mengapa? Karena pertama, dia sudah menerapkan konsep indoor vitikultur. Indoor vitikultur ini menggabungkan konsep rumah kaca sebagai pelindung dan vertikultur sebagai media penanaman. Sehingga satu, dia menjadi lebih hemat lahan karena ditanam secara vertikal. Yang kedua, suhu, kelembapan, kondisi udara di dalam rumah kaca itu dapat dikendalikan. Oleh sebab itu, pertanaman vitikultur ini tidak tergantung pada lingkungan sekitar. Namun, jika kondisi lingkungan sedang mendukung untuk pertumbuhan anggur, contohnya pada musim panas di bulan Juni hingga September, maka anggur itu akan ditanam di luar dari rumah kaca tersebut. Nah, ini adalah permainan bagaimana mengelola dan mengatur pertanian itu untuk menghasilkan hasil yang paling optimal dengan biaya dan waktu yang seefisien mungkin. Demikian adalah bagaimana Inggris dapat menjadi negara yang bertahan dalam kondisi cuaca yang bervariasi. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Atas waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.